Kalau boleh bicara jujur, saya itu nggak percaya sama Biosaka. Kalau Biosaka jelek, otomatis petani sudah meninggalkan. Saya boleh bicara jujur nggak? Boleh jujur. Kalau boleh bicara jujur, saya itu nggak percaya sama Biosaka. Betul. Jadi ini Biosaka ini apa gitu ya? Kok aneh ya? Rumput dikremes-kremes terus tiba-tiba bisa disemprot, bisa menyemburkan atau ya kalau menyemburkan kita tidak usah bicara. Saya mau hitung hasil akhirnya saja. Kalau hasilnya meningkat dan penggunaan pupuk berkurang, maka saya menjadi percaya. Tapi kepercayaan itu baru seperempat. Setelah petani bicara, kelompok tani membuktikan, kemudian Profesor Manurung meyakinkan saya sulit untuk tidak percaya. Dan yang paling penting, enggak biayanya rendah dan tidak dikomersialkan. Jadi kalau sudah tidak dikomersialkan kemudian hasilnya bagus, ya sudahlah, percaya saja dulu. Ada alasan tidak percaya. Biosaka luar biasa. Mudah-mudahan Biosaka langkah awal kita untuk membangun petani Indonesia lewat petani yang memang benar-benar percaya dengan Biosaka. Meyakinkan saya bukan hanya kedua orang ini, ada satu lagi, Dr. Hansen. Dr. Hansen ini meyakinkan saya, bukan hanya meyakinkan saya untuk Biosakanya, tapi yang lain-lain yang ada urusannya dengan kesehatan. Kan kesehatan penting ya. Saya cuma pengen produksi pertanian kita naik. Jadi pertanian kita itu harus naik produksinya, naik produktivitasnya, naik pendapatan petaninya, dan mudah-mudahan sejahtera petani kita. Terima kasih. Nuswantara, Viva, Republik Indonesia. Ini adalah suatu kebahagiaan bahwa bisa hadir di sini, bahwa yang kita semua saling belajar dan ternyata bahwa apa yang kita tahu itu tidak cukup. Yang tadi Pak Dirjen katakan bahwa ilmu kita ada segini, tetapi di tempat lain mungkin ada yang lebih besar lagi yang kita belum tahu. Nah itu yang kita harus gali terus buat Indonesia. Terima kasih Pak Rektor. Karena Pak Rektor kita itu banyak menulis, suatu saat kami berharap tolong menuliskan tentang Biosaka. Terutama untuk konsumsi yang tidak pernah mencoba tapi bisanya mengkritik aja Pak. Bapak bisa mengkritik karena udah coba Pak. Itu baca saja belum udah bilang nggak benar. Saya nama lengkap Pak Antoni Budiawan. Saya dari institusi namanya PEPS, Political Economy and Policy Studies. Jadi saya mengamati hal-hal ya ekonomi, termasuk juga ekonomi apapun ya, pertanian dan sebagainya. Ini Pak, statement tentang Biosaka sendiri Pak. Ya ini adalah satu pengalaman yang saya melihat dari teori dan sebagainya. Saya sangat percaya bahwa ini bisa dilakukan karena ini adalah kita kembali kepada teori, kembali kepada alam, kan gitu kan, semuanya kita dari alam kembali kepada alam, dan saya percaya ini adalah jalan yang terbaik untuk menghindari kimia ini. Ya, terima kasih Bapak, sukses. Bahagia sekali hari ini ketemu Pak Antoni Budiawan. Selama ini ketemu di tulisannya aja dan di WA Group. Saya ikuti terus apa yang ditulis dan saya cermati. Apapun tulisannya saya terima karena saya belajar Hanara kan. Hitam dan putih itu adalah sesuatu yang kita hargai, kita terima dan kita analisis sehingga bisa siapa tahu itu untuk koreksi kita agar naik kelas. Kita nggak mau biasa-biasa saja, harus ada lompatan yang akan berubah. Dan ini salah satunya ketemu pada saat tidak disangka. Ini Tuhan, puji syukur, terima kasih Tuhan menjodohkan saya ketemu Pak Antoni Budiawan, ketemu meremet Biosaka. Biosaka itu hal yang baru, rumus baru, dan kita akan memulai di sini. Saya yakin Indonesia akan semakin maju, mandiri, modern. Indonesia with govern 2045 insya Allah. Ini pun apa yang kami lakukan, ini sesuai arahan Bapak Menteri. Bapak Menteri mencari challenge ke saya, ke seluruh jajaran, ke seluruh daerah, ke seluruh petani akan melakukan inovasi, terobosan. Salah satunya terobosan yang luar biasa Biosaka ini
dan ini sudah viral di seluruh Indonesia. Petani sekarang lagi demam biosaka, dan manfaatnya itu yang luar biasa. Kalau biosaka jelek, otomatis petani sudah meninggalkan, tetapi tidak. Ternyata kebalikannya, semua lagi gila biosaka, demam biosaka. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih seluruh jajaran, dan terima kasih terutama kepada petani seluruh Indonesia. Selamat berbiosaka. Viva Republik Indonesia, salam Nusantara. Terima kasih. Satu hal yang cukup baik sekali, tapi saya melihat intinya adalah ini satu pemikiran terobosan yang luar biasa. Memang kadang-kadang di dunia ini satu terobosan luar biasa ini merupakan satu hal yang aneh. Kontroversinya akan tinggi sekali. Tetapi kalau berhasil, ini ceritanya lain. Nah, kita mengalami Indonesia dan dunia yang sedang proses perubahan iklim yang luar biasa. Lucu ya, berkah ya. Hari ini kita ada di Aston Matubang. Jadi hari ini adalah upgrade biosaka di akademisi. Jadi proses perkembangan biosaka ini sangat cepat sekali. Dari awal kita target dengan yang homogen, hanya beberapa orang yang mampu membuat biosaka. Hari ini biosaka sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dan bukan lagi 1-2 hektar, hari ini sudah ratusan ribu hektar dan mungkin ratusan ribu petani. Terus apa yang terjadi? Antusiasme. Ini yang paling penting adalah antusiasme. Terus resikonya apa? Resikonya satu, ya. Resikonya satu, mau tidak mau, ayo para akademisi mengikuti apa yang sudah disambut oleh petani. Hari ini adalah misi itu, kita mengajarkan, memberikan informasi yang lebih lengkap. Apa sebenarnya biosaka? Apa potensi sel? Apa kuantum? Apa ekspresi genetik? Yang terpenting adalah bagaimana sel kita sebenarnya bisa bekerja. Rumput itu ditemukan, kita bisa mencari dengan kekuatan sel. Jadi hari ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena biasanya kita ajarkan di komunitas dan relawan. Hari ini kita ajarkan di perwakilan dan tokoh-tokoh dari Dinas Pertanian di seluruh wilayah. Hari ini hadir di sini, mudah-mudahan bisa membawa informasi yang lebih baik dan menjelaskan bahwa biosaka adalah sesuatu yang memang benar-benar baru, ya, yang bukan sesuatu yang berbeda tujuan, tetapi memang berbeda konsep. Tetapi perlu diingat, dengan adanya kelangkaan pupuk, dengan adanya kesulitan pupuk di daerah, mahalnya harga pupuk, mudah-mudahan biosaka bisa menjadi solusi alternatif terwinda dengan waktu yang singkat, dengan bahan yang mudah didapat, dan bisa dibuat oleh siapa saja di setiap daerah. Mungkin itu kita didukung oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, oleh Pak Dirjen langsung dan timnya di Kementerian Pertanian, dan disambut baik oleh Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah kemana-mana mengajarkan biosaka. Ini adalah bonus, ya. Biosaka mengangkat potensi alam Nusantara untuk pertanian masa depan Indonesia. In the World 2045, Viva Republik Indonesia. Nusantara. Oke, Bapak Ibu, pemirsa sekalian, petani Provinsi Kalimantan, yuk kita sukseskan, kita galakkan biosaka. Di Pak Dirjen sudah mendukung, penemunya juga udah oke, datang langsung. Babel harus mulai. Ya, kita tingkatkan LTT kita, pupuk mahal tidak ada masalah. Biosaka solusinya, insya Allah. Sukses Pak Dirjen. Berapa hektar Pak? Ya, semua tanah sawah yang tercetak insya Allah mudah-mudahan terus kita akan lakukan tambah LTT kita, insya Allah. Yuk biosaka insya Allah akan membantu. Terima kasih Pak Dirjen, ini semangat terus petani Indonesia. Kita sama-sama ya. Babel berbiosaka sekarang. Tanaman subur petani. Bangun, bantar bangsa ini. Jos, kalau bisa bikin sendiri kenapa mesti beli? Pak Edi yang ngajari.
Kimia mahal, tidak ada masalah. Biosaka solusinya. Hari ini Babel sudah deklarasi nih ya. Jadi tinggal saya yang datang ke sana untuk mengambil siapa bagaimana semua petani mampu membuat biosaka dan merasakan manfaat dari biosaka itu. Siap. Apabila biaya pertanian murah, saya yakin petaninya sejahtera. Terus milenialnya pasti akan beralih ke pertanian. Ingat, pertanian bisa menampung lebih dari 50 juta lapangan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat di beberapa tahun ke depan. Biosaka Jos Gandos. Felicitar Nuswantara Biosaka Viva Republik Indonesia. Nuswantara Biosaka Jos. Keren, Thank you, keren, Kakak. keren.